Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Usai otopsi jenazah, keluarga korban mutilasi di Gunung Sari berharap pelaku dihukum mati. Siswa SMP di Tangerang Selatan dikeroyok teman satu sekolah. Pulau Merak kecil, destinasi wisata tersembunyi di sekitar Pelabuhan Merak. Keluarga Siti Amelia sangat terpukul setelah memastikan korban mutilasi yang ditemukan beberapa hari lalu merupakan anggota keluarganya. Pihak keluarga sempat mencari dan akan melapor ke polisi. Keluarga mengungkapkan korban sudah lulus dari bangku SMA, sehari-hari membantu orang tuanya menjaga warung di rumah dan keseharian korban sering membantu orang tuanya. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Kota Serang memastikan identitas korban berdasarkan hasil tes DNA bersama keluarganya. Berdasarkan hasil otopsi, ditemukan fakta jika korban sempat dibakar saat kondisi hidup. Fakta ini berdasarkan adanya jelaga pada bagian tenggorokan korban. Selain itu, pelaku juga memotong beberapa bagian tubuh korban dalam kondisi masih bernyawa. Tanpa lengan, baik kanan dan kiri, kemudian tungkai, bawah, kanan dan kiri, serta kepala. Jadi temuan awal itu hanya itu saja, tubuh korban. Kemudian dari pemeriksaan secara kasat mata, secara ilmu forensik, memang ada potongan di mana potongan tersebut akibat kekerasan tadi. Ya, pada tepi luka-luka tersebut didapatkan luka akibat kekerasan tajam. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini menuntut hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku. Keluarga korban menilai tindakan ini tidak manusiawi dan tidak dapat dimaafkan. Keluarga korban meminta pelaku dihukum mati atau penjara seumur hidup. Hukuman mati atau seumur hidup, udah itu aja sih harapannya. Harapan seberat-beratnya lah. Kenapa itu? Alasannya? Alasannya kan ini sadis. Ini sangat-sangat biadab, Pak. Menurut saya biadab itu. Ya, tidak memanusiakan manusia lah. Hukum mati aja ya? Hukum mati aja. Selesai otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten, jenazah korban dijemput oleh keluarga. Korban dimakamkan dekat rumah keluarganya. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Perundungan di lingkungan sekolah kembali terjadi. Peristiwa memilukan ini menimpa siswi kelas 8 SMP Negeri di Tangerang Selatan berinisial KNR. Siswi kelas 8 SMP Negeri di Tangerang Selatan. Korban menderita luka pada bagian wajahnya usai menjadi korban perundungan oleh rekan-rekannya. Peristiwa ini bermula ketika pelaku yang merupakan siswa kelas 7 terlibat saling ejek dengan korban. Para pelaku yang tidak terima kemudian mendatangi korban di dalam kelas. Sempat terjadi adu mulut, namun para pelaku yang emosi kemudian mengeroyok korban di dalam kelas hingga mengalami luka pada bagian wajah dan jari tangan. Usai kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa yang menimpanya ke orang tua yang dilanjutkan dengan membuat laporan ke polisi. Berdasarkan laporan yang kami terima di orang tuanya, bahwa awalnya adalah ceng-cengan ya, dibully aja. Perundungan itu dibully antara siswa kelas 8 dan kelas 7 di salah satu SMP di wilayah kami. Dan sampai akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap korban tersebut. Luka yang sudah ada di hasil visum itu adalah pada jari tangan, sama ada beberapa bagian yang mengalami luka. Polisi menekankan dalam penanganan kasus ini akan mengedepankan proses mediasi agar tidak ada pihak yang tersakiti.
Polisi pun menghimbau kepada semua pihak untuk saling bekerja sama dalam mengawasi putra-putrinya, baik itu di lingkungan sekolah maupun rumah, sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Syabudinata melaporkan dari Tangerang Selatan. Seperti inilah keseharian Taswiyah, seorang perempuan Parubaya warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, yang sehari-harinya berjualan nasi uduk. Ditemani anaknya sejak pagi, Taswiyah sudah tiba di lapak jualan nasi uduk yang ia rintis sejak awal tahun 2000-an. Berbagai macam menu makanan dijajakan, mulai dari gorengan, sayur, hingga menu sarapan pagi. Taswiyah merasa sangat bersyukur karena pada tahun ini masuk dalam daftar calon jamaah haji asal Kabupaten Lebak. Bersama ratusan calon jamaah lainnya, Taswiyah akan tergabung dalam kloter 52 dan rencananya akan berangkat pada 23 Mei 2025 mendatang. Dari hasil berjualan, Taswiyah rutin menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan haji. Setelah terkumpul, dirinya pun mulai mendaftarkan haji pada tahun 2014. Keberangkatan Taswiyah naik haji tidak sendiri. Rencananya ia akan berangkat bersama ibunda tercinta untuk menunaikan ibadah haji yang dimimpikan semua umat Islam di dunia. Udah berapa tahun yang ngumpulin berapa tahun? Ngumpulin mah dari buat haji aja mah dari 2014. Oh gitu. Itu per hari atau gimana? Dari hasil ini aja? Dari hasil jualan itu enggak per hari, per bulan. Oh per bulan kumpulin Ya, gitu. Kumpulin gitu. Dari hasil ini? Dari hasil jualan nasi uduk. Selain itu apa lagi tuh? Selain nasi uduk, ya kadang-kadang kalau ada pesanan ya diterima. Kadang-kadang kalau ada yang pesan kue juga diterima. Oh, gitu. Kadang-kadang yang pesan bakwan juga diterima. Oh semua ya? Ya. Senang nih apa dapat sekarang? Ya alhamdulillah. Nah, Berarti nanti berdua nih. ya berdua sama ibu saya. Persiapannya gimana Bu udah? Alhamdulillah persiapan udah fisik, mudah-mudahan dikasih sehat. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, terdapat 509 calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini, yang terdiri dari 248 calon jamaah perempuan dan 261 orang laki-laki yang terbagi ke dalam 2 kloter pemberangkatan, yakni kloter 49 dan kloter 52. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.